Tahap dalam perancangan kontrak disusun oleh kelompok 9. Anggota kelompok: Nali Febriansyah, NPM 20120111377 dan Salsa Dila Syafira, NPM 20520111107. Apa itu pra-perancangan kontrak? Istilah perancangan kontrak dari istilah bahasa Inggris, yaitu kontrak drafting. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang. Kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Perancangan kontrak merupakan proses atau cara untuk merancang kontrak. Merancang kontrak adalah mengatur dan merencanakan struktur, anatomi, dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Namun, definisi tersebut dianggap mempunyai kelemahan seperti hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, dan kata perbuatan terlalu luas karena dapat merupakan perbuatan tanpa kesepakatan, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan bukan perbuatan hukum. Perlu kita pahami bahwa mekanisme terjadinya kontrak dalam dunia bisnis atau komersial selalu didahului oleh tanpa negosiasi, di mana masing-masing pihak mengajukan letter of intent yang memuat keinginan masing-masing pihak untuk membuat suatu kontrak. Selanjutnya, setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak akan membuat Memorandum of Understanding atau MOU yang membuat keinginan masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadi kontrak. Proses inilah yang disebut sebagai proses prakontrak. Dalam tahap prakontrak ini, masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikat baik, yang oleh karena itu jika salah satu pihak beritikat buruk, maka haruslah disediakan sarana hukum yang berupa hak gugat dan hak untuk menuntut ganti rugi dalam tahap prakontrak. Tahap perancangan kontrak. Tahap pra-perancangan merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Sebelum kontrak disusun, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu identifikasi para pihak. Tahap ini menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak. Identitas para pihak haruslah jelas dan para pihak tersebut juga harus cakap dalam hukum. Selanjutnya, yang kedua, ada penelitian awal aspek terkait. Pada dasarnya, pihak-pihak yang membuat kontrak berharap bahwa kontrak tersebut dapat menampung semua keinginan yang menjadi hakikat kontrak tersebut secara terperinci dan jelas. Perancangan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan dalam penelitian. Ini pula diteliti dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri, sistem hukum, dampak sosial, dan aspek ekonomi. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan kontrak tersebut tidak banyak mendapat hambatan. Pada akhirnya, perancangan kontrak akan menyimpulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, dan perpajakan. Ketiga, membuat Memorandum of Understanding atau MOU. MOU merupakan nota kesepahaman yang dibuat para pihak sebelum kontrak dibuat secara rinci, yang memuat berbagai kesepakatan para pihak dalam berbagai bidang seperti bidang investasi, kesepakatan dalam bidang ekonomi, dan lainnya. 4. Negosiasi.
Negosiasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perancangan kontrak, karena tahap ini merupakan tahap untuk menentukan objek dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Negosiasi ini memiliki dua corak, yaitu negosiasi dengan perundingan lunak dan negosiasi dengan perundingan keras. Negosiasi dengan perundingan lunak banyak dilakukan di lingkungan keluarga, antara sahabat, dan lainnya. Kelebihan corak ini adalah cepat menghasilkan kesepakatan, namun mengandung resiko berupa pola menang kalah. Adapun negosiasi dengan perundingan keras sering menemui kebuntuan lantaran adanya tekanan dan ancaman, terutama pada situasi di mana perundingan keras saling bertemu. Sehingga yang paling efektif dalam bernegosiasi adalah dengan memadukan kedua corak, yaitu menganut asas win-win solution. Tahap perancangan kontrak dan pos perancangan kontrak. Tahap perancangan kontrak. Pada tahap ini, mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini, dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi sampai berakhirnya kontrak. Pertama, penulisan naskah awal, kedua, perbaikan naskah, ketiga, penulisan naskah akhir, keempat, penandatanganan. Selanjutnya, pos perancangan kontrak. Tahap setelah perjanjian selesai, yaitu masa pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi, atau fase garansi.